Halo Sobat Cuanku, selamat datang kembali di channel URP Agroindustri. Menanam cabai di musim kemarau bukan hanya soal bagaimana menjaga tanaman tetap hidup. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan akar tetap aktif menyerap air dan nutrisi ketika kelembapan tanah mulai menurun. Karena saat tanah semakin kering, kemampuan akar dalam menjangkau air dan unsur hara menjadi semakin terbatas. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar tanaman cabai tetap memiliki sistem perakaran yang optimal sejak awal? Salah satu jawabannya adalah mikorizа. Sobat Cuankul, mungkin sebagian dari kita sudah tidak asing lagi dengan istilah mikorizа. Mikorizа merupakan jamur yang dapat hidup bersimbiosis dengan akar tanaman. Sederhananya, mikorizа itu membantu memperluas wilayah kerja akar melalui jaringan benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Jaringan hifa ini dapat menjangkau bagian tanah yang berada di luar jangkauan akar utama. Dengan demikian, tanaman memiliki akses yang lebih luas terhadap air dan unsur hara, terutama fosfor yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, mikorizа bukan sekedar tambahan dalam program pemupukan. Mikorizа bekerja dengan mendukung sistem perakaran, sehingga akar dapat bekerja lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam tanah. Lalu, mengapa mikorizа menjadi menarik untuk digunakan pada tanaman cabai, terutama ketika memasuki musim kemarau? Ketika kelembapan tanah menurun, tanaman cabai lebih mudah mengalami stres kekeringan. Jika sistem perakaran belum berkembang dengan baik, tanaman akan semakin sulit mendapatkan air dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, pembungaan, hingga pembentukan buah. Karena itu, persiapan menghadapi kemarau sebaiknya tidak hanya dilakukan dari bagian tanaman yang terlihat. Dengan sistem perakaran yang aktif dan didukung mikorizа, tanaman memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan air dan unsur hara yang tersedia di sekitar perakaran. Sobat Cuankul, perlu diingat, pupuk yang diberikan ke tanah tidak otomatis seluruhnya dapat diserap oleh tanaman. Efektivitas pemupukan juga dipengaruhi oleh kondisi tanah dan kemampuan akar dalam menjangkau unsur hara tersebut. Disinilah mikorizа dapat berperan. Lalu, bagaimana cara menggunakan Mycogrow pada tanaman cabai? Mikorizа sebaiknya diberikan sejak fase awal pertumbuhan, seperti saat pembibitan atau ketika tanaman dipindahkan ke lahan. Prinsip aplikasinya pun sederhana. Tempatkan Mycogrow sedekat mungkin dengan area perakaran, agar mikorizа memiliki peluang lebih besar untuk segera bersimbiosis dengan akar tanaman. Saat pindah tanam, Mycogrow dapat diaplikasikan pada area lubang tanam sesuai dosis yang direkomendasikan pada kemasan. Karena mikorizа merupakan organisme hidup, aplikasikan dengan cara yang tepat dan hindari perlakuan yang dapat mengganggu keberlangsungan mikorizа di sekitar akar. Dengan kandungan mikorizа, Mycogrow membantu mendukung perkembangan akar serta penyerapan air dan fosfor. Sobat Cuankul, musim kemarau itu memang tidak bisa kita hentikan. Tetapi, kesiapan tanaman bisa kita persiapkan. Mulai dari bagian yang paling mendasar, yaitu akar. Dukung pertumbuhan dan efektivitas sistem perakaran tanaman bersama Mycogrow. Kalau Sobat Cuankul merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe channel URP Agroindustri, dan bagikan video ini kepada rekan petani lainnya. Sampai jumpa di video edukasi pertanian berikutnya.